Bayangkan seorang Mahapati yang setia dan berjasa besar bagi kerajaan, tiba-tiba dikhianati oleh rekan dekatnya sendiri. Nambi, seorang Mahapati yang bijaksana, harus menghadapi tuduhan palsu yang berujung pada kehancuran dirinya dan keluarganya. Bagaimana bisa seorang tokoh penting seperti Nambi berakhir tragis di tangan sesama pejabat kerajaan? Apa yang sebenarnya terjadi di kerajaan Majapahit pada masa itu? Pada awal abad ke-14, kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa menjadi pusat politik dan budaya yang kuat di Nusantara. Di bawah kepemimpinan Raja Jayanegara, putra dari pendiri kerajaan Raden Wijaya, Majapahit mencapai kejayaannya. Pada masa ini, Mahapati Nambi menjabat sebagai salah satu pejabat tertinggi dalam pemerintahan. Nambi dikenal karena kesetiaannya kepada kerajaan, kecerdasannya dalam administrasi, dan kemampuannya dalam strategi militer. Sebelumnya, Nambi memainkan peran penting dalam pendirian Majapahit dan berhasil mengalahkan musuh-musuh kerajaan. Namun, posisi Nambi sebagai Mahapati tidak lepas dari intrik dan persaingan politik di dalam kerajaan. Salah satu tokoh yang iri terhadap kekuasaan Nambi adalah Mahapati Dyah Halayuda. Halayuda sering memanfaatkan situasi untuk menyebarkan fitnah dan menghasut Raja Jayanegara agar meragukan kesetiaan Nambi. Konflik dimulai ketika Nambi meminta izin kepada Raja Jayanegara untuk kembali ke kampung halamannya di Lumajang guna menghadiri pemakaman ayahnya, Pranaraja. Permintaan izin ini dikabulkan oleh Raja. Namun, Nambi memperpanjang masa cutinya di Lumajang setelah mendapatkan saran dari Halayuda yang datang melayat ke Lumajang dan menyarankan Nambi untuk mengurus urusan keluarganya terlebih dahulu sebelum kembali ke ibu kota. Setelah kembali ke ibu kota, Halayuda melaporkan kepada Raja Jayanegara bahwa Nambi enggan kembali dan bahkan merencanakan pemberontakan. Raja Jayanegara, yang telah termakan hasutan Halayuda, murka dan memerintahkan pasukan Majapahit untuk menyerbu Lumajang dan menumpas Nambi serta pengikutnya. Halayuda berhasil memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisinya di kerajaan. Puncaknya dalam kisah terbunuhnya Mahapati Nambi terjadi pada tahun 1316 ketika pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Mahapati Dyah Halayuda tiba di Lumajang dengan tujuan menumpas Nambi. Nambi, yang telah dipengaruhi oleh saran Halayuda untuk memperpanjang masa cutinya, tidak menyadari bahwa ini adalah bagian dari rencana licik Halayuda untuk menjatuhkannya. Ketika kabar bahwa pasukan Majapahit akan menyerang tiba di telinganya, Nambi terkejut dan segera memobilisasi pasukan untuk mempertahankan diri dan wilayahnya. Nambi mendirikan dua benteng pertahanan utama di Gending dan Pejarakan. Pertahanan ini dimaksudkan untuk menahan serangan awal pasukan Majapahit dan memberikan waktu bagi Nambi dan pengikutnya untuk mempersiapkan strategi lebih lanjut. Namun, pasukan Majapahit yang dikirim oleh Raja Jayanegara dan dipimpin oleh Halayuda jauh lebih besar dan terorganisir. Pertempuran di kedua benteng ini berlangsung sengit. Namun kekuatan dan jumlah pasukan Majapahit membuat benteng-benteng tersebut akhirnya jatuh dalam waktu singkat. Di tengah kekacauan, Nambi terus memimpin dengan keberanian dan tekad. Ia menyadari bahwa posisi mereka semakin terdesak. Meskipun begitu, Nambi tidak mundur. Ia menginstruksikan para pengikutnya untuk bertahan sampai titik darah penghabisan. Perlawanan yang diberikan oleh Nambi dan pengikutnya sangat keras. Mereka menggunakan segala taktik perang yang mereka ketahui untuk menghambat laju pasukan Majapahit. Namun, kekuatan pasukan Majapahit terlalu dominan. Satu persatu pengikut Nambi gugur dalam pertempuran. Melihat situasi yang semakin memburuk, Nambi memutuskan untuk bertahan di benteng terakhirnya di Lumajang. Di benteng inilah pertempuran terakhir dan paling berdarah terjadi. Pasukan Majapahit mengepung benteng tersebut dan menyerbu dengan kekuatan penuh. Nambi, yang tetap memimpin pasukannya, bertarung dengan gagah berani. Pertempuran berlangsung sepanjang hari. Nambi menunjukkan keterampilan perangnya yang luar biasa, tetapi jumlah pasukan musuh yang terus bertambah membuat situasi semakin sulit. Akhirnya, Nambi dan para pengikut setianya terkepung di dalam benteng. Menurut berbagai sumber sejarah, termasuk kitab Pararaton dan Nagarakretagama, Nambi dan pengikutnya yang tersisa bertempur hingga titik darah penghabisan di dalam benteng tersebut. Nambi gugur dalam pertempuran tersebut bersama dengan banyak pengikutnya. Kematian Nambi tidak hanya mengakhiri hidupnya, tetapi juga menghancurkan harapan para pendukungnya. Benteng di Lumajang, yang menjadi tempat pertahanan terakhir, juga jatuh ke tangan pasukan Majapahit. Serangan ini bukan hanya menghancurkan Nambi,
tetapi juga mengakibatkan kehancuran Lumajang yang sebelumnya memiliki kedudukan penting dalam kerajaan Majapahit. Setelah kematian Nambi, pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Dyah Halayuda segera menduduki dan menguasai Lumajang. Benteng yang sebelumnya menjadi tempat perlawanan terakhir Nambi kini berada di tangan pasukan kerajaan. Penyerbuan dan kekalahan ini tidak hanya menandai akhir dari kehidupan Nambi, tetapi juga membawa dampak signifikan bagi daerah Lumajang yang kini hancur dan dipenuhi dengan penderitaan penduduk yang setia kepada Nambi. Segera setelah penaklukan Lumajang, Dyah Halayuda melaporkan kemenangan tersebut kepada Raja Jayanegara. Halayuda berhasil memperkuat posisinya di istana dengan membawa kabar bahwa pemberontakan telah berhasil dipadamkan. Halayuda kemudian diangkat menjadi Mahapatih, menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Nambi. Pengangkatannya ini tidak hanya menandai kemenangan pribadinya atas Nambi, tetapi juga mencerminkan keberhasilannya dalam memanipulasi situasi politik di dalam kerajaan untuk mencapai ambisinya. Namun, tindakan brutal terhadap Nambi dan para pengikutnya menimbulkan ketidakpuasan di kalangan bangsawan dan rakyat Majapahit. Banyak yang melihat tindakan ini sebagai bentuk pengkhianatan dan ketidakadilan. Rasa ketidakpuasan ini perlahan-lahan memicu keresahan di dalam kerajaan. Beberapa sisa pasukan Nambi yang berhasil melarikan diri, seperti yang dipimpin oleh Pamandan dan Mahisa Pawagal, terus melakukan perlawanan kecil terhadap pemerintahan Raja Jayanegara. Perlawanan ini menunjukkan bahwa meskipun Nambi telah tiada, semangat perlawanan dan ketidakpuasan terhadap ketidakadilan masih membara di kalangan rakyat. Di ibu kota, Raja Jayanegara mulai merasakan dampak dari keputusan yang diambil berdasarkan hasutan Halayuda. Ketidakstabilan politik mulai muncul karena ketidakpuasan dari berbagai pihak. Hubungannya dengan beberapa pejabat tinggi kerajaan menjadi tegang. Meskipun Jayanegara berusaha untuk memerintah dengan bijaksana, bayang-bayang ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terus mengganggu pemerintahannya. Selain itu, kematian Nambi dan kekacauan yang mengikutinya memberikan pelajaran berharga bagi para pejabat kerajaan lainnya. Mereka menyadari betapa rapuhnya posisi mereka di tengah-tengah intrik dan persaingan politik. Kejadian ini juga memperlihatkan bahwa siapapun dapat jatuh dari kekuasaan jika tidak mampu menjaga aliansi dan kepercayaan di dalam istana. Tragedi terbunuhnya Mahapatih Nambi menjadi salah satu episode kelam dalam sejarah Majapahit, mengingatkan kita akan kejamnya intrik politik dan betapa mahalnya harga yang harus dibayar ketika kebenaran dikorbankan demi ambisi pribadi. Kisah ini mengajarkan pentingnya integritas dan kejujuran dalam pemerintahan. Bagaimana menurut kalian? Apakah intrik politik seperti ini masih relevan di zaman sekarang? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar.